Kesempatan kali ini video official 1, 2, dan 3 akan memberikan penjelasan terkait best practice atau LK di siklus kedua Bapak Ibu semuanya, bahwasanya untuk peserta PPG Daljab tahun 2023 yang saat ini sedang presentasi untuk refleksi di siklus pertama, maka nanti akan masuk di siklus kedua dan diminta untuk mengunggah yang namanya best practice. Namun sebelum nantinya saya menunjukkan contoh daripada best practice, saya akan coba tunjukkan LMS-nya sehingga Bapak Ibu ada gambaran kira-kira apa saja yang akan diunggah pada siklus kedua. Bapak Ibu semuanya tentunya tidak perlu saya jelaskan kembali ya bahwasanya bagaimana cara masuk di LMS-nya PPG Daljab. Nah, ini saya langsung tunjukkan tampilan daripada LMS PPG Daljab itu untuk siklus kedua langsung di poin perangkat praktik pengalaman lapangan ya Bapak Ibu. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan apa saja tagihan-tagihannya. Tapi video ini akan fokus pada bagian best practice atau laporan best practice untuk mengakhiri perkuliahan PPG Daljab atau sesuai dengan tagihan di LMS Bapak Ibu ya. Tagihan terakhir yaitu best practice. Nah, di sini di praktik pengalaman lapangan Bapak Ibu, tentunya ada menu yang namanya refleksi dan rencana tindak lanjut. Seperti video saya sebelumnya itu kan ada unggah produk bahan refleksi di siklus pertama. Di siklus kedua juga sama Bapak Ibu, di refleksi dan rencana tindak lanjut itu ada LK refleksi. Ya, selain daripada LK refleksi, Bapak Ibu, ya di sini ada unggah produk bahan refleksi ya. Seperti yang saya sampaikan, ada LK refleksi Bapak Ibu. Selanjutnya nanti Bapak Ibu diminta untuk mengunggah best practice ya di poin 2.3.9.d. Itu ada yang namanya best practice. Bagaimana gambaran best practice untuk poin 2.3.9.d untuk LMS di siklus kedua. Pada video ini akan saya bahas contoh daripada best practice-nya, di mana best practice-nya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti apa toh best practice-nya? Kesana Bapak Ibu, di sini saya tunjukkan bahwasanya best practice nanti diupload di PMM ya pada menu bukti karya atau media sosial. Selain daripada Bapak Ibu nanti mengupload dalam bentuk file, Bapak Ibu juga akan mengupload link atau bukti di mana Bapak Ibu itu membagikan best practice Bapak Ibu pada PMM atau media sosial lain. Begitu. Tampilannya seperti apa? Jadi nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada teks daring, ada pengiriman berkas berupa file PDF. Teks daring itu maksudnya linknya. Link hasil Bapak Ibu itu membagikan best practice Bapak Ibu ke PMM atau di media sosial. Jadi linknya silahkan disalin, dimasukkan saja. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu memahami tagihan di LMS PPG Daljab, selanjutnya saya akan memberikan contoh best practice untuk siklus kedua, yaitu sebagai bentuk tagihan terakhir pada LMS PPG Daljab 2023 yang saat ini masih berjalan ya Bapak Ibu ya. Oke, saya coba buka di sini contoh daripada best practice. Ini contoh jurnal refleksi untuk siklus kedua ya Bapak Ibu. Video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan. Kalau nanti Bapak Ibu membutuhkan penjelasan refleksi siklus kedua, ya silahkan saja sampaikan komentar pada video ini. Nanti akan coba saya buatkan kembali kalau memang Bapak Ibu merasa butuh gitu. Nah, kita fokus ke laporan best practice untuk siklus kedua di poin 2.3.9.d. Judulnya peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 10 melalui model pembelajaran PBL yang dilengkapi dengan ice breaking pada materi bakteri di SMA Muhammadiyah 1 Purbolinggo. Pendidikan profesi guru dalam jabatan, ada logo Bapak Ibu. Setelah itu di bawah ada penyusun, ada program pendidikan profesi guru, nama fakultas, nama perguruan tinggi, dan alamat serta tahun pembuatan. Di bawahnya ada lembar pengesahan Bapak Ibu
Ini ada nama mahasiswa, nama guru mapel, ada mengetahui atau mengesahkan kepala sekolah. Selanjutnya kita geser ke bawah, ada biodata penulis. Ya, Bapak Ibu. Setelah itu ada abstrak. Abstraknya yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 10 melalui model pembelajaran PBL yang dilengkapi dengan ice breaking pada materi bakteri di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. Keywordnya PBL dan hasil belajar. Nah, di sini abstrak ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu saya jelaskan abstrak itu apa. Abstrak itu ya ringkasan yang memuat, ada tujuan dilakukan, bagaimana cara memperoleh data, dan hasilnya seperti apa, serta simpulannya seperti apa. Oke, kita geser ke bawah. Setelah abstrak ada kata pengantar. Ya, Bapak Ibu. Setelah ada kata pengantar masuk di daftar isi, ini sebenarnya ya. Ini keskip judulnya apa. Daftar isi ya Bapak Ibu ya. Terus kita geser ke bawah, selain daftar isi ada bab 1 pendahuluan. Isinya apa? Pertama, latar belakang. Latar belakangnya seperti apa? Jabarkan ya Bapak Ibu. Terus situasi kondisi yang menjadi latar belakang pesawat. Apa? Silahkan. Bahwasanya kondisi yang melatar belakangi yang pertama efektivitas, proses belajar belum optimal, peserta didik sulit memahami materi, peserta didik membentuk kelompok belajar sesuai dengan keinginannya sendiri. Terus alasannya kenapa? Ini sebenarnya mirip-mirip ya Bapak Ibu dengan refleksi, hanya saja di best practice ini lebih holistik penjelasannya ya. Fokusnya di sini hasil belajar. Oke, ini Bapak Ibu. Setelah itu tantangan. Tantangannya apa? Terus yang bab kedua, pelaksanaan aksi yang dilakukan. Ini dijabarkan Bapak Ibu. Yang pertama untuk meningkatkan hasil belajar. Yang kedua membuat modul. Yang ketiga mengarahkan peserta didik. Strategi yang digunakan dijabarkan. Setelah itu ada cuplikan daripada sintaks model yang digunakan, ada orientasi terhadap masalah. Sintaks yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Sintaks yang ketiga membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima menganalisis serta mengevaluasi. Serta yang terakhir di aktivitas pembelajaran penutup. Sedangkan kalau ditanya sumber daya atau materi yang digunakan bisa Bapak baca di layar. Setelah itu refleksi. Dampak dari aksi dan langkah yang dilakukan. Ya. Terus bagaimana respon siswa yang menjadi faktor keberhasilan, serta yang terakhir yaitu rencana tindak lanjutnya Bapak Ibu apa? Ya. Rencana tindak lanjutnya apa? Yaitu memanfaatkan waktu serta membuat LKPD yang menarik dan efektif agar tujuan pembelajaran mudah tercapai. Geser ke bawah ada penutup. Simpulannya apa? Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Terus yang selanjutnya di bawah ada daftar pustaka atau daftar rujukan. Dan yang terakhir ada lampiran, yaitu foto-foto kegiatan pelaksanaan aksi, sehingga mendukung apa yang Bapak Ibu jabarkan, apa yang Ibu Bapak jelaskan pada deskripsi penjelasan di best practice Bapak Ibu menggunakan metode STAR. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu di LMS akan ditagih yang namanya best practice. Selain refleksi ada best practice. Begitu ya Bapak Ibu semuanya informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran. Tentunya video ini hanya sebagai sharing ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memperkaya, bisa mengkonstruk pemahaman Bapak Ibu masing-masing. Mungkin ini bisa menjadi trigger ya Bapak Ibu untuk membuat best practice yang lebih baik lagi. Terima kasih, salam data, salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data.